Jelas tentang tafsir kita? Oke. Saya ingin tanya, apa yang teman-teman lihat dan apa yang teman-teman pikirkan tentang hal ini? Silakan dari keempat peserta. Tentang kebersihan. Tentang kebersihan. Yang lain? Ada sebelum dan sesudah. Before after. Ada apa di sini? Ada apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Ya, emang ini memang kamar mandi, Pak. Ada apa? Buang air besar. Ada buang air besar. Perubahan. Ada perubahan, betul. Ada lagi? Ada tambahan? Yang perlu teman-teman tahu adalah di sini ada sebelum dan sesudah. Kalau kita lihat, apakah kamar mandi kita di rumah seperti itu? Kenapa kok kamar mandi kita mungkin lebih tidak bersih daripada kamar mandi hotel atau kamar mandi mall? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka terapkan untuk bisa seperti yang sesudah? Perawatan. Apa lagi? Nah, karena kenapa? Dengan adanya sebelum, ternyata kita tahu bahwasanya ketika kita mempunyai cara, ada langkah-langkah yang baik untuk ngapain, Pak? Membersihkan kamar mandi kita seperti ini. Kalau kamar mandi kita sebelum ini terus kayak gini nih, diapain sih? Disulap kah? Diapain, Pak? Dibersihkan. Nah, makanya judul kita hari ini adalah bersihkan kamar mandi dan fasilitas toilet. Ingat ya, kita ada langkah-langkah. Tapi sebelum kita langkah-langkah, yang ini dulu. Ada tujuan kita belajar. Ngapain aja? Apa yang harus dilakukan tujuannya? Tujuannya apa? Yang pertama adalah setelah selesai pembelajaran, peserta kompeten menjelaskan cara membersihkan kamar mandi dan fasilitas toilet sesuai dengan prosedur pembersihan dengan tepat dan benar berdasarkan SKK ini pekerja domestik 2015 nomor 133. Ya. Itu ada poinnya adalah nomor 11 di SKK ini. Nomor 11. Jadi setelah selesai harus seperti ini, kompeten. Kita keluar dari sini harus kompeten. Itu yang jelas. Ya. Ada yang mau tanya tujuannya? Jadi kita hari ini belajarnya cuma menjelaskan aja, pengarah praktek, Pak. Menjelaskan. Oke, jelas? Manfaat pembelajaran adalah peserta mampu melakukan pembersihan. Setelah diajarin, peserta mampu. Selain melakukan nantinya, selain melakukan dan menjelaskan, mereka juga selain menjelaskan, mereka mampu untuk melakukan. Sharing information nanti. Sesuai SKKI 2015 tahun nomor 133. Ini manfaat. Nah, baru kita bicara langkah-langkah. Ngapain aja yang pertama? Yang pertama periksa kamar mandi. Kamar mandinya seperti apa? Cek dulu kamar mandi kita. Jangan kamar mandi tangga tadi. Pilih peralatan dan perlengkapan pembersih. Pilih yang sesuai. Pilih perlengkapannya yang cocok sesuai dengan ubinnya. Pakai apa alatnya nanti? Pakai alat pelindung diri. Pakai apa kalau alat pelindung diri? Pakai masker. Apalagi pakai sarung tangan karet. Pakai glove. Pakai sepatu karet. Kalau yang di hotel-hotel itu biasanya kita pakai penutup kepala. Tidak pakai apron, tapi pakai penutup kepala. Biasanya seperti itu. Kenapa? Nanti kejatuhan ketika kita harus membersihkan kamar mandi. Karena yang utama adalah nanti caranya ada di setelah ini, setelah pesantren berikut. Bersihkan semua langit-langit, dinding, lantai, dan sarana prasarana kamar mandi serta toilet. Semuanya dibersihin. Jangan tidak dibersihkan. Cara menggosoknya, pakai stiwel enggak, pakai sikat kawat atau tidak, itu akan ditempatkan di mana? Nanti saya ajarkan. Ada identifikasi peralatan kamar mandi dan toilet yang rusak. Ketika kita membersihkan, cek dulu nih, di toiletnya bisa di flush nggak? Pencetannya fungsi nggak? Pencetannya. Tombolnya fungsi atau tidak? Salurannya itu bersih atau tidak? Biasanya kalau di hotel-hotel salurannya sering mampet. Mampet karena tisu. Kalau di tempat mandinya mampetnya karena apa? Karena rambut biasanya. Rambut-rambut wanita yang panjang tuh karena rontok dia membuat salurannya tidak lancar. Jangan rambut yang lain. Membersihkan kotoran hasil pekerjaan dibuang dengan aman. Nah, biasanya membersihkan kayak tadi kita biasanya kalau di tempat sampah tuh nemuin tuh. Ya kan nemuin barang-barang angker. Pembalut yang lupa padahal dikasih plastik. Mereka lupa main taruh. Nah, itu dia barang-barang angker kalau buat pembersih. Nah, itu makanya pakai glove.
ditarik, dimasukin. Nah, pembuangannya juga nggak boleh dibuang di kali, tapi harus dibuang di tempat yang betul. Nah, terus setelah itu simpan peralatan kebersihan. Nggak percaya? Yuk kita lihat dulu. Membersihkan diri di area yang penuh bakteri. Pasti banyak yang nggak suka membersihkan kamar mandi. Padahal mudah sekali loh, apalagi jika Anda menggunakan alat yang tepat. Ini yang Anda butuhkan. Mudah kan? Dengan solusi kamar mandi Scotch Brite, membersihkan kamar mandi tidak perlu lama, tidak melelahkan, dan lebih bersih. Oke. Ada yang mau bertanya? Sampai sini. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Jelas. Padahal itu kurang. Tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan masker, betul. Tidak menggunakan apalagi penutup kepala. Nah, yang teman-teman harus tahu adalah ada pemilihan bahan saat kita membersihkan seperti kloset atau wastafel. Tidak boleh nanti sponnya yang kasar. Kalau sponnya kasar nanti terjadi guratan, baret dia. Nah, itu yang sangat-sangat diperhatikan. Sikatnya juga harus melihat ketika sikat tadi dimasukkan ke dalam lubang kloset, itu memang harus di pinggirnya terlebih dahulu, baru di atas. Dan biasanya sikatnya itu berbeda dari yang di dalam dengan yang di pinggirannya situ. Itu. Siap? Silakan, boleh. Ini kalau misalkan kita kan nanti jadi praktisi untuk bersihkan toilet nih Pak, ada tidak klasifikasi pembagian jenis-jenis atau strata toilet Pak? Toilet mewah, terus biasa-biasa, terus toilet bersih umum, ataupun yang lantainya masih lantai restoran biasa. Ada Restoran. klasifikasinya seperti itu? Kalau tingkatan toilet, kalau di sini yang kita pelajari adalah fasilitas toilet dan kamar mandi. Nah, toilet dan kamar mandi biasanya itu ada dua. Ada yang dia dijadi satu, ada yang dia pisah seperti WC umum. Nah, teknik untuk kita membersihkan sama. Biasanya yang berbeda hanya peralatannya, toolsnya, dengan bahannya. Sabunnya yang berbeda. Kalau yang di hotel-hotel mungkin pakai yang lebih ampuh. Tapi kalau yang di tempat WC umum, mereka biasanya beli dengan harga-harga yang biasa saja, kualitas biasa saja. Dan akhirnya membuat ubin-ubin mereka berlumut. Nah ini yang berbahaya. Jadi memang kamar mandi adalah kebutuhan kita. Kalau kamar mandinya bermasalah, kamar mandinya kotor, orang akan malas. Karena pertama yang dilihat ketika kita ke rumah orang, ketika kita di hotel, ketika kita di mall atau yang pertama kali kita lihat adalah kamar mandi. Jelas sampai sini Bapak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ada kesimpulan. Nah, kalau kita bicara kesimpulan, berarti ada peserta dapat menjelaskan cara pembersihan semua langit-langit. Dijelasin. Setelah tadi, peserta harus bisa menjelaskan. Gimana cara membersihkan toilet dengan benar? Dengan sarana-prasarana kamar mandi serta toilet sesuai dengan prosedur pembersihan. Prosedurnya apa? Ya SKKNI 2015-133. Atau yang dilakukan adalah sesuai dengan perusahaannya. Ada SOP seperti di mall-mall misalnya. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu. Nah, yang terakhir adalah kamar mandi yang bersih akan mencerminkan kepribadian kita. Jadi ayo bersihin kamar mandi secara teratur. Jelas? Yuk, setelah ini kita mulai. Boleh dong kalau saya tanya? Boleh ya? Ini pertanyaan saya. Sebutkan langkah-langkah membersihkan kamar mandi. Ada yang berani jawab? Siap. Silakan. Yang pertama? Pertama adalah pilihlah alat untuk pembersih sesuai dengan kebutuhan. Betul, satu. Kemudian yang kedua, pakai alat pelindung Betul. supaya kita tidak jatuh atau terjadi kecelakaan pada saat mengerjakan. Ya. Siap. Yang ketiga adalah bersihkan toilet atau kamar mandi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Ya. Siap. Ada lagi?
Bersihkan langit-langit terlebih dahulu. Bersihkan langit-langit terlebih dahulu. Iya. Bersihkan toilet dari atas ke bawah. Iya, betul. Baru bersihkan lantai kemudian dinding. Iya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Langkah-langkah. Sebutkan langkah-langkah membersihkan kamar mandi. Berarti ada langkah-langkah ya. Dari awal memilih kamar mandinya, tentukan kamar mandinya, kan itu ya. Nah, yang tadi saya kasih tahu tuh. Ada kamar mandinya. Ada kamar mandi atau enggak nih? Jangan kita fasilitas kamar mandi tapi kamar mandinya enggak ada. Kan ada langkah-langkahnya. Yang kedua tadi ada alat-alatnya, ada sesuai kebutuhan APD-nya. Dipakai enggak? Gitu. Nanti itu langkah. Kalau sudah, kita nomor 2. Sebutkan alat APD yang dibutuhkan untuk membersihkan kamar mandi. Helm. Siap, Pak Nanang? Helm. Helm, wah 10.000. Wes. 5.000 dulu, 5.000 nanti. Siap. Masker. Masker, wah habis duitnya. 50.000. Terus, ya. Terus kumpulin lagi. Sepatu safety. Sepatu safety. Pakai sepatu safety? Batik boot biasanya ya. Itu bunyinya. Oke. Sarung tangan. Sarung tangan. Nah, alat-alat APD ini yang dibutuhkan untuk membersihkan kamar mandi. Tadi apa yang dikatakan Pak Nanang betul, Pak Gugun betul, Pak Hari dan teman-teman semua ini berarti ada yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya ketika membutuhkan membersihkan kamar mandi, siapkan semua disesuaikan di kebutuhan kamar mandinya dan tempatkan di tempat yang dekat dengan kamar mandi. Jadi enak dan nggak lupa. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Teman-teman? Oke ya? Sip. Kalau udah aplikasi boleh dong. Karena udah ngerti semua. Saya bagi dulu lembar evaluasinya. Nah, silakan. Sudah, Pak. Ini evaluasinya. Silakan dikerjakan. Belum nanya Pak, silakan evaluasi dulu. Oh, iya. Ini Pak jawabannya sudah selesai. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah selesai coba ditukar dengan temannya. Ya. Dicek ya. Ya. Pak Nanang punya Pak Didi salah berapa? Salah 2. Salah 2. Pak punya salah berapa? Salah satu. Salah 1. Satu benar 9, Pak. Salah 1 dari 9. Oh sama aja. Oh iya Pak. Oke, silakan dikumpulkan. Padi. Nah teman-teman semua, bahwasanya soal evaluasi ini adalah soal-soal yang memang benar-benar dilakukan atau benar-benar dikerjakan dan ini sesuai kebutuhan dari yang teman-teman sudah lakukan. Ya. Jelas sampai sini? Kita akan boleh dong kasih teman tidur ya. Teman tidurnya ini tugas tambahannya adalah tugas dikerjakan selama 2 hari. Nah, saya akan jelasin dulu. Yang namanya mencari informasi bagaimana cara membersihkan kamar tidur, teman-teman silakan browsing dulu via Google atau bisa via YouTube. Dicek dulu cara membersihkan seperti apa. Nah, setelah ada caranya, dicatat caranya, dikumpulkan di nanti di email saya yang di depan. Nah, waktunya selama 2 hari dan waktu kumpulnya batasnya jam 24 setelah 2 hari. Jadi jam 12 malam silakan. Ada pertanyaan yang tugas tambahan? Jelas? Jelas. Saya selalu punya quotes untuk kita mendukung. Bagaimana caranya? Adalah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap masa depan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketika seorang instruktur itu lupa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah, mereka akan terus bersalah-salah. Karena anak didik kita adalah titipan buat kita. Oke, Bapak Ibu. Jangan lupa setelah ini tolong diisi feedbacknya untuk saya. Setelah itu dikumpulkan kembali, sambil dibereskan kelasnya, dimatikan laptopnya, semuanya dicek dulu. Jangan sampai nanti ada tidak ada yang tidak rapi. Oke, setelah itu, oke siap. Silakan kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.